Halo pemirsa setiap podcast KPPN Surabaya 1. Berjumpa kembali dengan saya Diva, dan pada hari ini saya akan membahas mengenai tema yang cukup viral dan menarik untuk dibicarakan, mengingat kita saat ini sedang memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apakah itu? Iya, tema kita hari ini adalah tunjangan hari raya atau THR. Dan pada hari ini telah bersama dengan kita Ibu Sri Gustini Ekawati selaku Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN Surabaya 1. Selamat pagi Ibu Gustin, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Pagi Mbak Diva, alhamdulillah kabar saya baik dan luar biasa. Baik, semoga sehat selalu Ibu Gustin. Amin, terima Baik. kasih. Bu Gustin ini sehari-hari bertugas untuk menguji tagihan SPM kepada negara, dan nantinya Ibu Gustin inilah yang akan menyetujui pembayaran THR kepada para pegawai Satker KPPN Surabaya 1. Dan beberapa waktu ke depan saya akan menggali lebih jauh ya Ibu terkait dengan informasi dari THR ini sendiri. Sebagaimana yang sudah viral di media sosial bahwa Bapak Prabowo Subianto telah menyetujui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 dan juga telah diterbitkan Juknis terkait dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Betul seperti itu ya Ibu Benar Gustin? Sekali Mbak Diva. Sebenarnya Ibu Gustin, dari THR tahun 2025 ini siapa yang berhak untuk menerima? Bisa dijelaskan Ibu Gustin? Iya baik Mbak Diva, kalau kita bicara tentang THR nih ya, ini sesuatu yang ditunggu-tunggu banget nih ya. Betul sekali. Jadi semua lapisan masyarakat, baik itu pegawai negeri ataupun di sektor swasta ya, pegawai swasta ataupun pegawai swasta non formal lainnya. Nah, kalau kita berbicara THR yang diberikan oleh negara ya, jadi siapa saja nih yang berhak menerima. Jadi kita bisa kelompokkan itu menjadi 5. Jadi yang pertama itu yang pasti yang menerima adalah aparatur negara. Kemudian yang kedua itu adalah pensiunan ya. Yang ketiga penerima pensiunan. Kemudian yang keempat penerima tunjangan, dan yang terakhir adalah PPNPN atau pegawai pemerintah non pegawai negeri. Nah, kita coba lihat ya siapa saja yang ada di dalamnya. Untuk aparatur negara itu ya jelas ya yang statusnya sudah PNS gitu ya. Jadi dari mulai pejabat pertama itu ada presiden, wakil presiden, kemudian juga ada anggota DPR, ketua maupun jajarannya ya, DPR, MPR, kemudian ada juga pejabat negara lainnya yang disetarakan dengan pejabat negara. Kemudian kalau yang berikutnya itu adalah aparatur sipil negara ya, yang pegawai yang biasa kita kenal dengan istilah PNS seperti itu. Nah kemudian selain PNS ada juga tentunya TNI, dan tidak kalah sebelahnya juga Polri ya, dapat juga TNI, Polri. Jadi itu dari kelompok aparatur negara. Nah kemudian untuk kelompok pensiunan siapakah dia ya, tentunya para aparatur negara tadi yang sudah memasuki masa pensiun dan sudah menerima pensiun dari misalkan Asabri atau dari Taspen. Mereka berhak untuk mendapatkan THR. Nah, kemudian di klaster berikutnya itu adalah penerima pensiun. Siapakah penerima pensiun itu? Nah, apa bedanya dengan pensiunan gitu ya? Nah, kalau pensiunan itu adalah pegawai yang bersangkutan yang memang sudah tidak aktif, sudah memasuki masa pensiun. Tapi kalau penerima pensiun ini adalah bisa janda atau duda atau ahli waris dari pegawai dari pensiunan yang biasanya sudah meninggal, seperti itu, karena mereka masih bisa mendapatkan pensiunan sehingga mereka berhak juga untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, kemudian selain penerima pensiun itu kita juga mengenal beberapa bentukan badan atau komisi ya di negara kita nih, kan kita mengenal ada komisi pemilihan umum yang ad hoc ya, yang rata-rata sementara. Nah, ini adalah mereka itu mendapatkan tunjangan. Jadi, nah mereka para penerima tunjangan ini, tunjangan entah itu tunjangan kehormatan, kemudian ada juga tunjangan veteran ya. Kita mungkin mengenal zaman dulu kan ada veteran perang ya. Nah, mereka penerima veteran, mereka juga mendapatkan itu. Kemudian tadi penerima tunjangan kehormatan, mereka juga berhak untuk mendapatkan pensiunan. Mendapatkan tunjangan hari raya maksud saya. Nah, yang terakhir itu adalah PPNPN ya, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Jadi biasanya
pegawai ini adalah para pekerja yang bekerja di lingkungan pemerintah, namun statusnya bukan pegawai negeri. Nah, biasanya kita mengenalnya dengan istilah PPNPN. Siapa saja yang masuk dalam klaster PPNPN ini? Di situ ada pramubakti, ada supir, kemudian tenaga keamanan atau security, kemudian ada juga tenaga kebersihan ya seperti itu. Nah, itulah para penerima para penerima tunjangan hari raya. Baik. Tadi belum disebutkan Ibu untuk yang ASN sendiri itu termasuk P3K, betul Ibu ya? Oh iya, betul sekali, hampir saya lupa. Jadi memang sekarang kita tidak hanya mengenal ASN saja ya, ada istilah baru P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, mereka juga termasuk dalam kelompok penerima THR seperti itu. Baik, lalu Ibu untuk pegawai dengan tugas belajar ataupun cuti di luar negara itu sendiri, apakah akan menerima THR Ibu? Bagaimana mekanismenya? Nah, kalau untuk pegawai yang sedang cuti ataupun tugas belajar, kalau kita lihat dasarnya dari PP ini kan pemberian THR itu diberikan berdasarkan gaji bulan Februari atau tunjangan di bulan Februari. Nah, untuk pegawai yang tugas belajar ini kan tidak mendapatkan gaji, ataupun pegawai yang cuti di luar tanggungan negara ini dia juga tidak mendapatkan gaji, sehingga tidak bisa mendapatkan tunjangan hari rayanya seperti itu. Baik, Mbak Diva. begitu. Lalu untuk besaran THR-nya sendiri yang diberikan Ibu di tahun 2025 ini seberapa Ibu? Karena mengingat sebelumnya pernah diberikan hanya 50%, betul begitu ya Ibu Gustin? Betul sekali Mbak Diva. Jadi kita sudah pernah ya mengalami masa-masa yang cukup sulit ya pada saat COVID ya, di mana kita harus betul-betul prihatin ya, termasuk akhirnya hari raya pun kita tidak bisa mendapatkan tunjangan hari raya full. Jadi waktu itu kita hanya bisa menerima 50% tanpa tunjangan THR untuk kinerjanya tidak diberikan. Jadi hanya 50% dari gaji saja. Tapi alhamdulillah seiring dengan kebangkitan Indonesia ya, ekonominya semakin bangkit. Alhamdulillah tahun ini Presiden dan juga Ibu Menteri Keuangan sudah berkenan, sudah mengalokasikan dananya bahwa THR tahun ini diberikan sebanyak 100% dari gaji dan juga 100% dari tunjangan kinerja. Luar biasa sekali. Iya. Baik, untuk beberapa pegawai mungkin ada ketentuannya Ibu? Oh iya, betul sekali. Pemberlakuan 100% itu tidak bisa dipukul rata ya. Jadi ada beberapa pegawai yang memiliki ketentuan tersendiri seperti apa. Misalkan CPNS. CPNS ini basicnya memang belum terima 100%. Jadi tentunya THR-nya juga tidak akan menerima 100%. Jadi demikian juga dengan Wakil Menteri, ini termasuk yang dikecualikan dari 100% seperti itu, Mbak Diva. Baik Ibu. Lalu untuk Satker sendiri Ibu, kapan para Satker ini bisa mulai mengajukan pembayaran THR kepada KPPN? Nah, ini pasti pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh semuanya nih ya. Kapan nih bisa dimintakan ini? Kapan kita bisa terima? Ya, kemarin Bapak Presiden sudah menginstruksikan bahwa pembayaran THR itu akan dilakukan 15 hari kerja sebelum hari raya, dan itu tepatnya adalah di tanggal 17 Maret. Nah, kita KPPN selaku instansi vertikal dari Kementerian Keuangan yang tugasnya menyalurkan ya THR tersebut, berupaya memberikan sesuai dengan moto kami, kita akan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Kita memberikan kelonggaran dispensasi untuk mengajukan SPM THR ini sudah sejak tanggal 13 Maret kemarin Mbak Diva. Tapi terbitnya, cairnya, uangnya tetap di tanggal 17 nanti seperti itu. Karena dikhawatirkan pengajuannya akan serempak dan banyak, kalau tidak diperhitungkan waktu penyelesaiannya takutnya nanti nggak bisa dibayarkan di tanggal 17 seperti itu Mbak Diva. Iya. Untuk Satker sendiri ini berarti apakah mungkin Ibu untuk melakukan pengajuan SPM di luar jam kerja seperti hari Sabtu atau hari Minggu? Mungkin sekali. Jadi karena memang itu tadi seperti janji layanan kita. Jadi kita memang ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga karena waktu pencairan THR ini kan sangat singkat ya Mbak Diva. Hanya 2 minggu ya. 10 hari lah, nggak nyampe 10 hari kerja. Nah,
Sehingga kita berupaya bagaimana caranya agar THR ini bisa diterima oleh para penerima THR yang berhak itu sebelum hari raya itu tiba, seperti itu. Bahkan mungkin beberapa hari sebelum hari raya ya, karena seperti kita tahu ya THR ini biasanya nanti dipakai belanja-belanji atau mungkin banyak Betul keperluan sekali. yang sudah menanti nih ya, Betul seperti sekali. itu. Nah jadi kita berupaya untuk memberikan kesempatan kepada Satker untuk bisa tetap mengirimkan SPM-nya kepada KPPN walaupun itu di hari libur dan walaupun itu di luar jam kerja. Biasanya loket itu kita buka sampai jam 23.59 ya. Jadi jam 12 kurang. Jadi silahkan dimanfaatkan, dioptimalkan. Tapi itu hanya masuknya Mbak Diva SPM-nya. Terbit SP2D-nya kapan? Ya tetap nunggu hari kerja. Karena kita tidak diperbolehkan untuk menerbitkan SPM di hari libur. Jadi nanti kita akumulasi, kita akan terbitkan di hari Senin berikutnya seperti itu. Untuk maksimal tanggal batas waktu yang bisa dikirimkan oleh Satker itu tanggal berapa Ibu? Kalau untuk pengajuan THR sendiri tidak ada batasan Mbak Diva. Jadi kita sih berharap dan mungkin saya rasa tidak hanya kita ya, semua penerima THR ini berharap sudah bisa menerima secepat mungkin. Namun jika memang masih terjadi kendala misalkan terkait supplier pegawainya ini ada terkendala belum bisa didaftarkan di KPPN, satu dan lain hal, sehingga sampai dengan hari raya belum bisa diajukan, ya tidak apa-apa. Setelah hari raya pun Satker masih bisa tetap mengajukan SPM THR-nya ke KPPN dan para pegawai semua tidak perlu khawatir, tidak ada THR yang hangus. Iya ya. Mau diajukan bulan ini alhamdulillah. Kalau nggak ada sesudah lebaran juga boleh. Setelahnya lagi juga boleh. Cuman kok ya kasihan gitu ya. Betul sekali, kalau bisa memang disegerakan betul begitu ya. Betul sekali Mbak Diva. Lalu untuk mekanisme pengajuan dari THR ini sendiri itu seperti apa Ibu? Nah, kalau mekanisme pengajuannya sendiri sebetulnya pada prinsipnya itu hampir sama dengan pengajuan tagihan pada umumnya. Jadi tagihan belanja pegawai pada umumnya setiap bulan yang diajukan ke KPPN itu kan biasanya diawali dengan rekonsiliasi dulu data pegawainya. Jadi untuk memastikan apakah ada pegawai yang mutasi atau belum. Khawatirnya mungkin ada pegawai mutasi, di sisi Satker sudah dilakukan perubahan, namun di sisi BUN atau di sisi KPPN belum dilakukan penyesuaian. Sehingga nanti pada saat SPM itu dimajukan ke KPPN itu akan berpotensi untuk tertolak karena datanya tidak sama. Nah itulah gunanya dilakukan rekonsiliasi belanja pegawai, khususnya rekonsiliasi THR, jadi sudah sesuai seperti itu. Nah nanti kalau proses rekonsiliasinya sudah selesai dan datanya sudah oke, masuk ke tahapan berikutnya yaitu pembuatan SPM. Nah pada saat pembuatan SPM ini diawali dari SPP dulu ya untuk jadi SPM. Biasanya ini yang harus diperhatikan pertama itu dasar hukumnya dulu ya. Jadi sesuai dengan dasar hukumnya, kemudian yang harus diperhatikan berikutnya itu adalah jenis tagihannya ya. Jadi jenis tagihannya itu jangan sampai nanti membuat SPM-nya gaji induk gitu. Padahal kan ini THR. Jadi pilihlah jenis tagihan yang benar, THR gaji atau THR PPNPN atau THR tukin seperti itu. Nah, kalau sudah pemilihan jenis tagihannya sudah sesuai, kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan itu adalah uraian. Nah, kadang-kadang kita suka lupa nih uraiannya, tidak mencerminkan apa yang akan kita bayarkan. Jadi uraian ini sudah ada pakemnya ya, sudah ada formatnya, itu di Juknis yang kita berikan kepada para Satker, silahkan dilihat kembali ya. Jadi di sini intinya itu biasanya itu uraian itu mencantumkan misalkan pembayaran untuk THR gaji atau THR gaji PNS garing TNI garing Polri, nah seperti itu, atau pembayaran THR tunjangan kinerja atau pembayaran THR PPNPN, nah seperti itu. Jadi memang untuk uraian sendiri harus jelas begitu ya? Iya harus jelas dan mohon maaf karena itu termasuk salah satu yang kita validasi. Jadi jika memang nanti
beberapa komponen atau item dalam SPM tersebut tidak sesuai, ya mungkin kita akan mengembalikan agar dilakukan penyesuaian kembali seperti Baik. itu. Nah, Sebenarnya sayang kan ya banyak. kalau harus Betul. tektokan bolak-balik ya. Jadi Betul sekali. upayakan kalau bisa diperiksa kembali dengan benar. Jika memang sudah benar, baru dilakukan OTP untuk dikirimkan ke KPPN. Seperti Baik. itu, Mbak Diva. Baik, sebenarnya cukup mudah sekali Bu untuk pengajuan THR ini begitu ya, Iya, Ibu, mudah ya? sekali, tidak ada yang sulit kok. Baik, baik. Berdasarkan pengalaman Ibu Gustin, berapa Ibu estimasi untuk nilai THR ya Satker Mitra KPPN Surabaya 1 yang akan disalurkan pada tahun 2025 ini? Iya, jadi kalau kita berdasarkan PP maupun PMK-nya kan THR ini base perhitungannya kan menggunakan gaji Februari ya. Gaji Februari dan juga tunjangan kinerja bulan Februari. Nah, kalau kita lihat realisasi di bulan Februari itu mungkin estimasinya itu kita akan menyalurkan THR itu minimal 153 M, itu minimal. Kenapa saya katakan minimal? Karena THR itu pembayarannya adalah gaji pokok beserta seluruh tunjangannya dan tidak dipotong. Nah, jadi berarti take home pay yang diterima akan lebih besar. Baik. Makanya jadi yang dipotong hanya dipotong pajak saja ya. Jadi untuk IWP dan sebagainya tidak ada dipotong, BPJS apalagi gitulah. Jadi pasti jumlahnya akan lebih dari itu. Minimal 153 akan kita salurkan nih 153 M ya. Baik, luar biasa sekali. Cukup besar sekali untuk nominalnya ya Ibu Iya, Gustin, betul. ya. Baik. Semoga bisa segera diserahkan semua untuk THR di tahun ini ya Ibu. Insya Allah. Baik, Ibu Gustin, sepertinya pembahasan kita hari ini sudah selesai Ibu. Untuk selanjutnya mungkin sebelum kita akhiri ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa setia KPPN Surabaya 1 Ibu, disilakan. Iya Mbak Diva, saya ingin mengingatkan saja kepada para Satker Mitra KPPN Surabaya 1, yuk segera ajukan SPM THR-nya, baik itu SPM THR gaji ataupun tunjangan kinerjanya ataupun pegawai P3K dan juga pegawai PPNPN. Jangan ditunda-tunda lagi, kita segerakan agar orang-orang dapat menerima haknya sesuai dengan tepat waktu seperti itu ya. Nah, untuk yang sudah terima THR-nya pasti bahagia dong, tapi jangan lupa jangan THR-nya disimpan semuanya, apalagi diinvestasikan semuanya. Yuk kita bantu pemerintah untuk membantu perputaran ekonomi. Bagaimana caranya? Kita belanjakan sebagian dari THR yang kita dapat. Kemudian karena dengan kita membelanjakan ini, maka kita secara tidak langsung membantu teman-teman kita di sektor UMKM. Nah, jadi kalau bisa belanjanya juga di UMKM nih, Mbak Diva ya. Jadi supaya perputaran ekonomi kita ini bagus dan teman-teman di UMKM yang mungkin tidak mendapatkan THR bisa mendapatkan kelebihan penghasilan melalui penjualannya. Betul. Seperti itu. Itu saja pesan dari saya. Baik, terima kasih sekali pesannya Ibu Gustin, sangat luar biasa. Dapat diinformasikan bagi para Satker KPPN Surabaya 1 yang masih memiliki pertanyaan ataupun ada kendala, dapat mengoptimalkan penggunaan layanan konsultasi yang kami miliki yaitu HiCSO. Selain itu juga KPPN Surabaya 1 termasuk salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah menerapkan zona integritas dan telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Untuk itu, kami berterima kasih kepada para seluruh stakeholder untuk tidak memberikan apapun berupa uang, fasilitas, ataupun barang lainnya kepada para pegawai kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gustin atas informasi dan waktu yang telah diberikan kepada kita semua. Sama-sama Mbak. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa setia podcast KPPN Surabaya 1. Jangan lupa ditunggu share, like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Saya selaku host pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali dalam podcast KPPN Surabaya 1 edisi yang selanjutnya. Terima kasih. Mari kita tolak dan laporkan gratifikasi. Apabila menemukan pelanggaran, laporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia.